Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Dhil khuluqil azim Imamil muttaqin Sayyidil awwalina wal akhirin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Rifai mata'anallahu tul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dan membaca suratul Fatihah. Kita minta dengan keberkahan Al-Fatihah, yang kurang sehat diangkat penyakitnya, disembuhkan zahir dan batin, dipanjangkan umur kita ketemu dengan bulan Ramadan. Ala hadiniyah wa niyatin salihah, khususan ila sahibil kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, guru-guru kita, para alim ulama, pewakif masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah panjangkan umur kita ketemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Minggu yang lalu kita sampai di cerita tentang murid ya Imam Fudail bin Iyad, ya, yang ketika beliau sakit ditalkinkan, dia sebelum ditalkinkan dibaca Yasin dulu. Dia bilang, Syekh, saya enggak perlu Yasin, ana bariun, katanya, minha li'anni
minha bari'un. Saya enggak perlu Yasin Syekh katanya. Ditalkinkan ya, enggak mau juga dia, lisannya berat untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Ya. Sampai akhirnya Syekh katakanlah sedih 40 hari sampai enggak keluar rumah mikirin ini muridnya kenapa. Padahal ini muridnya paling dia sayangin, pinter, cerdas, rajin. Ya, sampai malamnya saya bermimpi melihat murid ini disungkurkan ke neraka jahanam. Lalu saya dalam mimpinya bertanya, muridku, aku tahu siapa engkau rajin. Ya. Katanya bi ayyi syai'in katanya. Nazallahu katanya. Apa sebabnya Allah mencabut makrifat ya, cahaya tauhid dari hatimu sehingga kagak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu ceritalah muridnya, guru, ada 3 hal yang selalu saya sembunyikan kepada guru ya. Yang pertama, saya selalu melakukan namimah, ngadu domba. Ya. Sama Pak Kiai bilang berita ini A begini, B begini. Jadi berantem dah. Ya. Terus yang kedua, fa inni katanya qultu li ashabi, dia suka apa? Dia suka iri, suka dengki katanya. Ya, hasad tuh ashabi, suka dengki, iri aja ya. Gara-gara iri sama teman, iri sama tetangga, Allah mau kasih cahaya, ilmu, rezeki itu tertolak gara-gara ada penyakit hati di hati kita. Ya, menyambut bulan Ramadan kita pengen mendapatkan semalam kemarin tuh malam nisfu Sya'ban. Nanti lanjutannya ada malam Lailatul Qadar tuh. Di situ ada nafahat, ada karunia Allah ya, nikmat-nikmat immaterial yang sangat mahal. Ya, itu perlunya apa? Bersihkan hatinya dari pada apa? Kesombongan. Bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya. Orang hatinya kagak bakal bisa bersih kalau dia dalam urusan tandas, urusan istinja, urusan kamar mandi, urusan bersuci dia kagak bersih. Hati-hati nih bapak-bapak, banyak orang masuk mendapatkan siksa kubur karena apa? Dia kagak bersih lagi buang air kecilnya. Ya, 3 hal yang menjadi sebab orang mendapatkan siksa kubur, diantaranya kalau bersuci dia kagak bersih, nggak hati-hati, karena celananya kena najis. Ya. Nah, yang ketiga, kata muridnya, saya punya penyakit. Ya, kata dokter, penyakit saya nggak bakal sembuh, kecuali saya harus minum qadahan minal khamr. Ya, hanya secangkir khamr setiap tahun dia minum. Ya. Nah, khamr itu sedikit ke banyak ke ya hukumnya haram. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Ya. Di sini Syekh Jampis ini Al-Qadiri ketika tadi Syekh pertama kali membacakan Yasin, ini beliau mengungkap tentang keutamaan baca Yasin banyak banget. Cakep ini. Ya, agar jamaah yang tiap malam Jumat itu pada baca tahlilan, baca Yasin jangan berhenti gara-gara ada yang bilang bid'ah. Ya. Baca Yasin mah kapan aja boleh. Ya, keutamaannya sangat banyak ya. Kalau boleh nanti Ramadan di pesantren ya, kita baca tafsir Yasin tapi pakai tafsir Syekh Sawi ya, syarah daripada tafsir Jalalain, khusus tak baca tafsir Yasin. Ini harus disampaikan agar orang tahu keutamaan Yasin luar biasa tuh.
Di tengah kita lihat di YouTube ada yang Yasin mah nggak perlu buat orang mati, ya itu terlalu saklek pemikirannya. Banyak ini kita dapat dalil-dalil yang luar biasa, ya. Selama dia kagak bertabrakan dengan ya mabadi dia dibolehkan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Terus lagi ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidaklah seorang mayit yang dibacakan atasnya Yasin, surah Yasin, maka Allah mudahkan baginya. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu punya jantung. Manusia kalau nggak ada jantungnya apa? Mati. Ya, jantungnya Quran adalah Yasin. Wa man qara Yasin kataballahu lahu biha qira'atul Quran asr marrat. Saya membaca Yasin, Allah catat baginya ya seperti bacaan Al-Quran 10 kali. Ya, ini harus hafal Yasin ya. Kita ini kan sering dengar, mudah-mudahan hafal. Banyak ini luar biasa. Oke, ada waktu, ada umur kita baca tafsir Yasin ya, pakai tafsir Sawi sarahnya. Lanjut ya. Halaman berapa? Halaman 68 ya. 68. Lanjut dari cerita tadi ya. Katanya jadi beliau tashrabu fi kulli sanatin qadahan min khamr. Minum setiap tahun hanya segelas khamr. Itu baru segelas dan minumnya setahun. Nah, bagaimana yang minumnya tiap hari bertahun-tahun? Hilang udah cahaya iman dari hatinya. Ya. Baik. Terakhir itu na'udzu billahi min sakhatihi alladzi la taqata lana bih. Ini ucapan Imam Ghazali. Kami berlindung kepada Allah dari murkanya Allah yang kita kagak mampu menanggung marah dan murkanya Allah. Ya. Thumma adhkuru hala rajulain akharaini. Kemudian saya menyebutkan kembali ya kondisi dua orang yang berbeda. Ahaduhuma hukiya an Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Salah satu dari keduanya yang diceritakan dari Abdullah bin Mubarak, semoga Allah sayang kepadanya. Annahu lamma khattudira nadhara ila samai fadhahika wa qala. Ya, dikisahkan ada orang saleh ketika datang ajal. Uhtudir itu mendekati kematian, ya. Istihdar ketika mendekati ajal, beliau melihat ke langit mendongak gitu, fadhahika dan tertawa, ya, wa qala dan mengatakan limithli hadza falyamalil 'amilun, ya, untuk ini katanya, untuk hal yang seperti inilah seharusnya orang-orang yang ya beramal itu melakukannya. Artinya diperlihatkan. Jadi orang soleh itu, orang mukmin itu, dia pengen cepat-cepat ketemu sama Allah. Wa man ahabba, dalam hadis lain, barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah, Allah juga pengen berjumpa sama dia. Maka pas sakaratul maut itu diingkisab, dibuka sedikit, surga, kenikmatan, maka dia pengen buru-buru meninggal. Kalau orang kafir dibuka takut lihat neraka, siksaan, maka dia karahiyatul maut, nggak suka mati, pengen hidup terus selama-lamanya. Itu ya. Jadi ini maksudnya apa? Artinya dia
meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baiklah. Wa sami'tu Imam al-Haramain radhiyallahu anhu yahki 'anil Ustaz Abi Bakar rahimahullahu annahu qala. Dan aku pernah mendengar ya Imam Haramain semoga Allah ridha kepadanya bercerita tentang Ustaz Abu Bakar semoga Allah sayang kepadanya. Annahu qala, beliau berkata. Sudah ketemu belum halamannya? Sudah. Oh, kalau ngaji masih nyari halaman, kupingnya dengar, matanya cari-cari itu kagak enak. Sudah ketemu ya? Oke. Apa katanya? Kana li sahibun ayyam ta'lim. Nah, beliau bercerita dulu, saya punya teman di masa-masa saya lagi mondok, lagi belajar. Ya. Wa kana mubtadi'an. Udah ketemu halaman apa? Halaman 68 ya. Yang bawa kita 68. Jadi kana li sahibun ayyam at-ta'lim. Ya. Katanya saya dulu punya teman di masa-masa lagi belajar. Wa kana mubtadi'an katsirul jahdi fi ta'allum. Teman saya ini dulu tuh jahad. Belajarnya sungguh-sungguh banget, rajin orangnya. Taqiyan, takwa lagi orangnya. Muta'abbidan, ahli ibadah. Wa kana la yahsulu lahu mal ijtihadi illa al-qalil. Tapi katanya dia belajar begitu rajinnya, dia kagak dapat apa-apa tuh, hanya sedikit. Ya. Jadi ada orang-orang yang diuji oleh Allah. Kan kalau Imam Ali bilang ada ala la tanala ilma illa bisittah. Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 faktor. Salah satunya apa? Waktu. Betul di zaman. Sabar ilmu. Ya. Ini udah rajin ngajinya, waktunya dapatnya hanya sedikit. Dapat itu ujian tuh ya. Saya juga pernah merasakan gitu, awal-awal susah dapat. Baca salawat yang banyak ya. Allah buka dari pintu lain, kemudian ambil keberkahan sama guru, rajin sama guru, dekat guru minta apa, sebelum guru minta tolongin, bantuin tuh. Berkhidmah namanya. Allah dari situ buka ya. Jadi apa? Wa kana la yahsulu lahu. Dia tuh la yahsulu, tidak dapat ya ilmu ma'ijtihadihi. Padahal dia sungguh-sungguh illal qalil, hanya sedikit yang dia dapat ilmu. Fa kunna nata'ajjabu min halihi. Kita semua bingung. Ini teman kita rajin banget, ahli ibadah. Tapi ngaji dapatnya kok sedikit aja dia, orang-orang pinter lah ya. Nggak dapat lagi tuh. Nanti banyak faktor itu bapak-bapak tuh. Kayak muridnya Imam Yazid Al-Bustami 30 tahun ngaji dapat. Kenapa? Hatinya ada sombong, dia anak gubernur, merasa tinggi aja. Nggak bisa ngaji tuh. Kalau karakter orang yang ngaji, yang belajar dia harus mutadzalil, rendah. Jadi ana harfun liman 'allamani harf. Imam Ali, saya hamba bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf. Mau dijual boleh, dibebasin boleh. Atau murid harus berkhidmah kepada guru, cari keberkahan. Jadi ngaji lama nggak dapat katanya, ya. Tapi nanti Allah kasih sisi lain keberkahannya tuh. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari ya. Itu ada cerita tuh orang ngaji duduk doang pada nggak dapat ya, dapat kemuliaan ya. Taib. Fakunna nata'ajjabu min hali. Kami merasa heran dengan kondisi dia tuh. Famarida. Kemudian tuh orang, yaitu anak, tuh santri sakit dia. Falazima makanahu bainal awliya'i fir riba. Meskipun tuh orang sakit,
dan orang nggak sungguh-sungguh, tapi belajar ilmunya belum Allah kasih foto bersedikit, dia tetap walaupun sakit tetap tinggal di pesantrennya. Ini ada santri sakit kagak, apakah kabur? Ya, dia sakit tetap dia. Ada baru sakit dikit, dia pengen pulang aja. Lihat keberkahan. Walaupun famarida, dia sakit, falazima makanahu, dia tetap berada di pondok. Ya, bainal auliya, di antara para wali-wali, guru-guru, fir ribat, di pesantren. Ribat itu istilah, ya, pondok. Walam yadkhul ila baitil marada, dia kagak berobat ke rumah sakit. Istilahnya pakai baitil marada, belum pakai mustasfa, ya, bahasa Arabnya rumah sakit, hospital, mustasfa. Dan dia enggak berobat ke rumah sakit. Wa kana yajtahidu ma'a maradihi, ya, fastadda bihil hal wa ana ila janibi. Dan dia, ya, kana yajtahid, tetap dia bersungguh-sungguh ma maradihi, ya, sementara kondisinya masih sakit, ya, fastadda bihil hal, artinya dia dalam keadaan kurang sehat, dia belajar sampai akhirnya tubuhnya sudah mulai, ya, tambah berat sakitnya itu, ya. Wa ana ila janibi, saat itu kata yang cerita ini siapa tadi? Mubarak, ya. Saya ada di sampingnya, saya ikut, saya temannya. Fa bainama huwa kadzalik id sakhasa bi basarihi ila sama thumma qala li ya ibna Furaq, katanya. Ketika beliau lagi ngaji, ya, tahu kondisi tubuhnya dia berat gitu. Saya ingat Imam Ahmad bin Hanbal tuh lagi sakit-sakit tetap aja ngajar terus aja, dia pengen mati lagi ngajar, semangatnya, ya. Id sakhasa bebas, tetap matanya mendelik itu, membelalak, ya, bebasari dengan matanya, pandangannya ke langit, ila sama ke langit. Tsumma qala li, kemudian yang sakit ini bilang kepada Ibnu Fawrah, limithli hadza falyamalil amilun, ya, dia mengucapkan ayat yang sama seperti ungkapan yang tadi orang tadi. Untuk inilah, ya, hendaknya berbuat, beramal orang-orang yang mengamalkan. Wa tufiya 'inda dzalika rahmatullah alaihi, dan ketika itu juga dia langsung meninggal dunia. Nah, sarannya di sini dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Pokoknya hadir aja di majelis ilmu, hadir aja. Dapat kagak dapat, yang penting majelis ilmu yang mahal, merubah kita dari kita kagak tahu jadi tahu, ragu jadi yakin, lalai jadi ingat sama Allah, cinta dunia, cinta akhirat, sombong jadi tawadu, cinta apalagi niatnya jelek jadi yang baik. Ini berkahnya duduk bersama orang-orang saleh. Maka doa Allahumma zidna ilman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan masukkanlah aku ke golongan orang-orang yang saleh. Orang saleh itu di derajat yang ketiga kan, dan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya. Baik. Wa ammal akharu fannahu maruya an Malik bin Dinar rahimahullahu, ya. Yang lainnya, ya, orang yang berikutnya diceritakan dari Malik bin Dinar rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya, annahu dakhala ala jarin lahu ukhtudir. Nah, diceritakan beliau menjenguk tetangganya yang sedang dalam sakaratul maut, ya, menjelang kematian. Saya pernah nyampaikan, ya, di buku saya itu judulnya apa?
kaifa nata'amalu mal mayyit, bagaimana berinteraksi dengan mayit ketika orang sedang istihdar. Terus aja, pertama yang menghadirkan, yang menemani detik-detik kematian itu harus orang soleh. Panggillah orang soleh, guru-guru, atau orang yang sangat dicintai oleh calon yang mati itu. Jangan orang yang nakal pakai musuhnya, jangan. Lalu terus ditalkinkan. Ada dua kondisi. Ada orang yang sadar, dia bisa ngikutin. Ada yang orang mughma alaih, dia sudah koma, nggak sadar. Terus aja talkinkan. Nanti hatinya berdetak, akramallahu lahu wa adkhalahul jannah. Di kitab begitu, Allah muliakan dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Terus ya, la ilaha illallah. Kita yang mentalkinkan jangan sewot. Kita diam aja. Nyebut. Nanti dia nyebut. Hanya la ilaha illallah. Baik. Ya Malik. Nah, jadi ketika Malik bin Dinar menjenguk dia langsung berkata, ya Malik, jabalani min narin baina yadayya, katanya. Wa kallafu su'uda alaihima. Malik, ini di depan saya, baina yadayya itu artinya di depan saya. Di depan saya itu ada dua gunung. Dua gunung ini terbuat dari api neraka, dari api. Wa kallifu su'uda alaiha. Aku tuh disuruh untuk naik ke kedua gunung tersebut. Berat enggak tuh? Naik gunung aja udah berat, apalagi gunungnya dari api panas. Saya alhamdulillah selama ini bawa jamaah tuh naik ke Jabal Nur, kadang sebulan ada 2 rombongan saya naik juga tuh. Pernah 3 kali rombongan naik, Allah kasih kuat. Terus naik aja. Baru kemarin tuh saya ini kakinya sedikit terkilir. Hatinya berat mau naik, takut nggak bisa turun lagi. Kemarin tuh, ya, seumur hidup saya dari tahun 2000 saya bolak-balik ke Mekah dan bulanan tiap bulan naik terus saya. Kemarin ada takut itu. Lihat ini, dia mau naik gunung, lah berat lah, ya gunungnya dari api. Jadi gambarnya gitu, Malik, di depan saya ini ada 2 gunung dari api dan saya dipaksa untuk naik ke gunung itu. Qala, lalu Malik bin Dinar berkata, fasa'altu ahlahu faqalu. Lalu beliau bertanya sama keluarganya, ini kenapa ini begini nih? Faqalu, keluarganya menjawab, kana lahu mikyalan yakilu bi ahadihima wa yaktalu bil akhari. Ya, kata keluarganya, ini nih bapak ini dia punya 2 timbangan, punya 2 inilah literan, bahasanya sukatan, literan, ya. Yakilu bi ahadihima, dia kalau nimbang itu pakai salah satu itu, kalau dia beli pakai ini, kalau dia jual pakai ini, gitu. Wa yaktalu bil akhar, kalau dia jual pakai ini timbangannya. Bada'autu bihima, lalu Malik bin Dinar bilang begini, coba saya mau minta tuh, mana 2 literan dia. Katakanlah bapak-bapak nih setiap nimbang beras ada 2 literan ya, kayak gini nih. Kalau mau beli pakai ini, mungkin apa dia curangin dikit, dia lebih tinggiin, dia dapat kebanyakan. Kalau jual pakai ini, apa dia pendekin dikit dia. Gitu ya. Baik. Kemudian fada'utu bihima, coba dong minta saya lihat. Dikasih dia tuh. Fadarabtu ahadahuma bil akhari hatta kasartuhuma. Lalu oleh Malik bin Dinar diadu tuh begitu. Sampai akhirnya hancur dah tuh 2 sukatan itu, 2 literan itu, ya. Sama satu rajula faqala. Lalu aku bertanya kepada orang lelaki yang ini nih, yang lagi masak kartu, yang menjawab, ma yazdadul amru alayya illa izama, katanya. Pas dia sudah hancur gitu, aduh,
ini kondisinya dia sudah ngalamin lebih berat lagi tuh. Ya, bapak-bapak ingat, setiap perbuatan buruk pasti ada ganjaran. Man amila amalan salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Ingat tuh, ya. Berbuat baik terus. Walaupun orang jahat sama kita, berbuat baik aja. Guru kita Rasulullah selalu berbuat baik, ya. Wa ammal qabru wal halu ba'dal mauti fadhkuru fihi hala rajulaini. Kemudian adapun kondisi kuburan dan kondisi setelah kematian, maka aku sebutkan di dalamnya kondisi dua orang laki-laki. Ini cerita, ya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma dzukiru an ba'das salihin, sebagaimana yang disebutkan dari sebagian orang-orang salih. Qala, beliau berkata, ra'aitu Sufyan ats-Tsauri fi naumi ba'da mamatihi. Ya, aku pernah bermimpi melihat ulama, ini masa tabi'in, ya, Sufyan ats-Tsauri hidup sezaman dengan Ibrahim bin Adham, hidup sezaman dengan Fudail bin Iyad, tokoh-tokoh zuhud, orang-orang zahid, tokoh-tokoh sufi, ya. Aku melihat Imam Sufyan ats-Tsauri dalam tidur setelah kematiannya. Fakultu, dan aku mengatakan, lihat ada dua kondisi diceritakan di sini. Dalam mimpinya, ya, dia ketemu siapa? Imam Tsauri. Kaifa haluka ya Aba Abdullah? Saya lupa bawa. Ya Aba Abdullah, bagaimana kondisimu? Ya, ini saya ingat cerita juga Abdullah bin Hakam, seorang ulama hidup di masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal, Abdullah bin Hakam bertanya Imam Syafi'i, ya Imam, ma fa'alallahu bika? Itu saya muat dalam kitab selawat saya itu, ya. Apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah menyayangiku, Allah mencintaiku, dan Allah menikahkan aku dengan bidadari di surga. Apa sebabnya? Sebabnya beliau, ya, sering membaca selawat, salah satunya itu. Kalau gini apa? Ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, ya, bagaimana kondisimu? Fa'aradu anni wa qala laisa hadza zamanal kuna. Beliau berpaling dariku, ditanya, nih, ya, Imam Sufyan ats-Tsauri, dia berpaling darinya, ya. Dia bilang apa? Laisa hadza zamanul kuna. Ini bukannya tempatnya, waktunya memanggil seseorang dengan bahasa kuna. Saya punya buku karangan judulnya Al-Asma wal Kuna wal Alqab. Tadi sudah niat membawa tinggalan yang warna biru itu tuh, ya, Al-Asma wal Kuna wal Alqab lil Khitab. Ini buku tentang kajian fiqhul lughah. Ada ilmu lughah, ada fiqhul lughah, ya. Laisa hadza zamanal kuna, katanya, bukan sekarang tempatnya manggil pakai bahasa ya Abah. Jadi ini ada kuna itu. Pak Suhaili punya anak laki-laki enggak? Siapa namanya? Radin. Jadi dia bisa dipanggil Abu Radin. Itu namanya sebuah penghormatan, ya. Ini Bang Haji, siapa anak laki-lakinya? Jalil. Boleh panggil Abu Jalil. Jangan Abu Gosong, ya. Abu saya, anak saya Ahmad, Abu Ahmad. Ya, Habib, jangan Habib. Faik. Anak laki-laki siapa? Ali. Boleh. Ya Aba Ali, Abu Ali. Itu namanya kunyah, kuna. Ya. Jadi kata Imam Sufyan ats-Tsauri, ya,
Jangan manggil saya pakai kuna gitu, nggak pas sekarang nih. Ya. Fakultu kaifa haluka ya Sufyan. Lalu dirobah tuh, bagaimana kabarmu wahai Sufyan? Fa'an sa'a yaqulu. Nah, beliau menjawab pertanyaan itu dengan kondisinya ya. Apa katanya? Nazartu ila rabbi ayanan faqala li hani'an ridai anka yabna sa'idi. Ya. Aku melihat Tuhanku ayanan dengan mata kepalaku sendiri. Ya, berarti ini gambarannya beliau di sorga. Ya, nikmat yang paling besar apa? Waridwanullahi akbar. Dapat keriduan Allah tuh, melihat Allah di sorga. Faqala li, lalu Allah berkata kepadaku, hani'an, ya, ridai anka ya ibna Sa'id. Hani'an, nikmatilah suasana dalam sorga ini, wahai Aba Sa'id, aku ridho kepadamu. Ridai, aku ridho. Wahai Aba Sa'id, nikmatilah ya sorga ini, aku ridho kepadamu. Nah, ya. Kan pernah juga dalam mimpi siapa? Hamzah. Siapa Hamzah? Sayyidus Syuhada, pamannya Nabi yang wafat dibunuh oleh Wahsy, itu bermimpi tentang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, bagaimana kondisimu? Nah, cerita. Oh, saya mau diazab terus tiap hari katanya. Illa anni, kecuali apa? Pada satu malam Senin. Ya. Malam Senin apa? Allah kasih cucuran air. Gara-gara apa? Gara-gara beliau bergembira ya dengan lahirnya Rasulullah. Dikabarkan oleh seorang budak ya. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah ya. Diceritakan, "Pama ini, Pak, keponakan kamu lahir." Oh, girang batu. Girang banget. Nah, karena itu menjadi sebab Allah berikan dia keringanan dalam siksaan. Ya, cuma akhirnya apa? Abu Jahal kagak melihat Nur Muhammad. Yang dilihat hanya Muhammad doang, keponakannya. Gua tahu kecilnya lu begitu, tukang ngangon kambing. Jadi orang itu bahaya ngelihat orang dari sisi luarnya gitu. Padahal ponakannya terus belajar pintar. Tapi ada orang-orang yang karena kesombongan dia kagak ngakuin kelebihan orang lain. Ketika perang, Abu Sufyan tanya sama Abu Jahal, "Jahal, sebetulnya yang disampaikan keponakanmu itu benar apa salah?" Dia jawab, "Sebenarnya mah semua yang disampaikan Muhammad benar semuanya, kagak ada yang salah." Ngaku dia tuh. Ya, langsung sama Abu Sufyan, "Jangan kenceng, tapi yang lain dengar semuanya." Dia ngakuin tuh sebetulnya, tapi karena ego, nah itu sifat sombong, ya merasa paman, nah itu, ya akhirnya dia Allah tutupin nur nubuwah, nggak bisa melihat cahaya kenabian, dia hanya melihat Muhammad, hanya saksun aja. Padahal dalam saya apa? Ajsaduhu yusarikuna katanya, wa arwahuhu yukhalifuna. Rasulullah jasadnya ya jasad manusia kayak kita, tapi ruhaniyatnya wah jauh. Ya. Baik. Nanti kejauhan ngomong ke sana ya. Itu tentang Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad. Baik. Mana tadi? Nazartu ila rabbi ayanan faqala li hani'an ridai anka ya ibn Sa'id. Pemahamannya, aku melihat Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Lalu Allah berkata kepadaku, nikmatilah
ya, nikmatilah surga ini wahai Aba Sa'id, aku ridho kepadamu. Laqad kuntu qawwaman idzal lailu qad daja. Ya. Ini sebabnya apa nih? Allah memuliakan Sufyan Ats-Tsauri. Ini salah satu sebabnya. Di dunia beliau dulu, aku selalu bangun malam, sholat tahajud, menghidupkan malam, berzikir, bersalawat, baca Quran. Idzal lailu qad daja. Ketika malam sudah gulita, orang-orang pada asik sama selimutnya, sama bantalnya, malah beliau bangun. Itu punya amal soleh tuh. Nggak ada yang tahu. Kalau bapak-bapak sholat subuh ke sini, ada yang tahu, tetangganya lihat. Baca Quran dan tahu ini dia bangun malam-malam. Ya. Laqad kuntu, dulu saya qawwaman, ya, maksudnya suka bangun malam melaksanakan qiyamul lail. Idzal lailu qad daja, ketika malam sudah gelap, bangun. Bi abratin mustaqin wa qalbin amidin, ya, dengan jiwa yang penuh dengan kerinduan, dengan hati yang mantap untuk beribadah. Jadi itu ibadahnya ada kerinduan, pengen ketemu sama Allah. Bayangin, ibadahnya pengen ketemu sama Allah, bangun malam pengen ketemu sama Allah. Ya, jadi kalau santri dibangunin malam, jangan marah-marah, jangan malas, itu biar ketemu sama Allah. Ya, bangun malam, hatinya semantap juga ibadahnya, jangan terpaksa, jangan. Fadunaka fakhtar ayya qasrin turiduhu, katanya. Dunaka, mendekatlah engkau kepadaku, kata Allah. Fakhtar, dan pilihlah, ayya qasrin turiduhu, istana mana yang kau inginkan. Kata gitu. Wazurni fa inni anka ghairu ba'idin. Zurni, apa? Datanglah kepadaku, ziarahilah aku, gitu ya. Atau apa? Bertamulah kepadaku. Sesungguhnya aku dekat kepadamu. Sesungguhnya aku ghairu ba'idin, tidak jauh kepadamu. Ghairu, tidak, ba'id, jauh, artinya dekat. Ya. Sesungguhnya aku dekat kepadamu. Itu ada azan. Hah? Azan Mekah. Oh. Pantesan ngaji baru 40 menit udah berhenti aja. Diumatin ya. Oke, enggak apa-apa ya. Warrajul tsani. Nah, ini sedangkan lelaki yang kedua. Tadi kan dikatakan ada dua kondisi laki-laki. Yang pertama tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Ditanya, jawabannya begitu, ya. Ini kumpulin nih. Berarti ada 1, 2, 3, 4 cita-cita yang sama tentang mimpi orang soleh, jawabannya begitu. Satu ayat tadi mimpi tentang Abu Jahal, ya. Itu kalau rajin nulis, kumpulin, ya. Warajul tsani, ya, sedangkan lelaki yang kedua, madzukira anna ba'duhum ruya fin naumi sahibal laun. Nah, sedangkan cerita lelaki yang kedua, ya, diceritakan bahwa sebagian ulama meriwayatkan fin naumi, ya, berarti dalam juga dalam kondisi tidur juga. Sahibal laun, apa? Sahibal laun itu jadi mukanya pucat, kelihatan mukanya pucat. Maglulatan yadahu ila unuqihi, maglulah, terbelenggu, yadahu, kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Faqila lahu, ditanya kepadanya, ma fa'alallahu bika. Sama bahasanya ya, ketika Abdullah bin Hakam itu ngimpit Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bika ya Imam. Kata dia cari, ya, mimpi pertanyaan sama, konteksnya sama, ma fa'alallahu bika. Fa'an sada yaqulu, lalu dia menjawab dengan nasyid, tawalla zamanun la'ibna bihi wa hadza zamanun bina yal'abu. Ya.
Jadi sebagian ulama bermimpi ya, bertemu dengan seseorang, dalam mimpinya itu kelihatan orang itu mukanya pucat, itu berarti kan rasa takutan, khawatir, agak nyaman ya. Beda dengan kondisi tadi ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian kedua tangannya terbelenggu ke lehernya, kan? Ini kondisi surah isyarah yang kagak orang nyaman kan. Lalu ditanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan kepada Anda? Fa'ansada yaqulu. Lalu dia menjawab dengan nasyid, "Tawalla zamanun la'ibna bihi." Tawalla telah berlalu satu waktu, satu zaman, la'ibna bihi, yang dulu kami mempermainkannya. Jadi gini, dulu bapak-bapak hidup di dunia, waktunya banyak tapi main-main aja, kagak digunakan untuk yang baik-baik ya, lalai aja. Ada waktu ngaji nggak ngaji aja. Wa hadza zamanun bina yal'abu. Wa kini, saat ini ya, tibalah zamannya, waktunya ya, zaman yang mempermainkan kita ya. Apa maksudnya? Buru-buru bertaubat, buru-buru kembali kepada Allah, jangan sampai nanti menyesal. Menyesalnya jangan di akhirat, udah terlambat, di sini aja ya. Masih ada panjang umur, biasa ketemu bulan Ramadan, niatin ya Allah dikasih panjang umur, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tarawih jangan pada bolong, 5 waktu dijaga, zakat fitrah dibayar, Quran biar tamat sekali-kalinya kayak tahun ini ya. Yang jadi amal insyaallah. Wahala rajulaini akharain, cerita lagi, dan kondisi dua laki-laki yang lain. Ahaduhuma marwi an ba'das salihin, salah satu dari keduanya sebagaimana diriwayatkan dari sebagian orang-orang salih, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, kana li ibnun ustushhida, saya punya anak laki-laki matinya mati syahid. Nah, cerita nih. Walam arahu fil manami ila lailatin tuwaffa biha fiha Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Aku belum pernah bermimpi melihat anakku tuh ya, sampai datangnya satu malam ya, malam itu malam wafatnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikatakan sukses, dikatakan khalifah yang kelima. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, ini khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini jadi kata ini orang, sejak anakku meninggal aku belum pernah dimimpikan anakku tuh. Sampai tiba satu malam ya, satu malam wafatnya Umar bin Abdul Aziz, aku mimpi itu anakku. Kemarin saya pengajian di subuh ya, malam ya, malam minggu kemarin pengajian di Masjid Baitul Muttaqin, perumahan Pertamina ya di Cakung sana. Setelah pengajian ada bapak-bapak tanya sama saya, Kiai, saya ditinggal pergi sama istri saya, udah 3 tahun apa ya, 3 tahun. Tapi saya belum pernah dikasih mimpi-mimpi. Saya tanya lagi, ini ditinggal hidup atau mati? Wafat. Jadi bapak-bapak, ada orang ya, kata ditinggal, ada orang yang dicintainya, itu dia pengen ketemu lagi ya. Ini di syarah ini ada dikisahkan tuh, kisah-kisah itu banyak ini. Ya. Dulu Ustaz Zamia anaknya wafat tuh, Fatio. Sebenarnya, "Mbah kok Nasa enggak datang-datang ya?" Ya. Dicerita di sini kalau enggak datang itu dia kehidupannya lagi enak, enjoy di dalam surga. Ya. Aman.
Saya bilang, Pak, mudah-mudahan isi Bapak itu di dalam sorga ya. Tinggal Bapak sekarang punya rezeki, kalau sayang istri, beliin dah. Beliin apa? Beliin Al-Quran, wakafin ke masjid, niatin buat almarhumah. Ada uang sedekahin ke masjid pesantren buat almarhumah. Ada uang badalin haji, badalin umroh, nah gitu ya, niatin buat almarhumah. Itu yang sampai kepada al-mayyit. Jadi gitu ya. Nah, pas malam kematian Umar bin Abdul Aziz, beliau baru mimpi ketemu anaknya. Apa cerita mimpinya? Idra'aituhu tilkal lailah. Nah, pada malam wafatnya Umar bin Abdul Aziz, baru saya melihat, aku bermimpi ya anakku itu. Faqultu ya bunayya alam takun mayyitan, ya wahai putraku, katanya, bukankah anda sudah wafat, sudah meninggal? Faqala, lalu anaknya dalam mimpi itu menjawab, la, tidak. Walakinni ustushhidtu, tetapi aku mati syahid, katanya. Wa ana hayyun indallahi ta'ala, katanya, arzaq, dan saya hidup di sisi Allah dan selalu mendapatkan rezeki. Apa ayatnya tuh? Marzuqina apa ayatnya? Orang-orang yang syahid itu yurzaqun, itu ayat ya, selalu mendapatkan rezeki, limpahan rahmat dari Allah. Orang-orang yang mati syahid itu ya, anak kecil yang mati syahid ya. Jadi orang yang mati syahid, mereka tidak mati, bal hayaun inda rabbihim, hayaun inda rabbihim yurzaqun. Ayat itu ya, hidup di sisi Allah dan terus mendapatkan rezeki. Fakultu situ ya. Ini karena saranya panjang, mas saranya. Ini kalau mau dibacain tentang arwah-arwah di sini nih, ya. Ada buku tebel banget tapinya ya. Apa judulnya? Punyanya Imam Tabari itu. Ahwal kuburan itu. Fakultu, aku berkata lagi, ma ja'abika, ya, apa yang membawamu ke sini gitu. Qala nudiya fi ahli sama, dia menjawab, diserukan pada ahli langit, ala la yabqa nabiyyun wala siddiqun wala syahidun. Tuh ya, tahuilah tidaklah langgang nabi dan tidak juga langgang pada siddiq kepada Allah, dan juga tidak langgang syahid, ada mati syahid, illa kecuali wa hadara salata ala Umar bin Abdul Aziz, dia hadir salat ya kepada Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah ya. Fajitu li ushhida salata alaih, aku datang untuk menyaksikan, untuk mensolatkannya. Ya Allah ya. Berarti ini Umar bin Abdul Aziz memang wali min awliyaillah ya, luar biasa ya. Jadi bapak-bapak ya, kemarin kita ngaji tentang Isra Mi'raj untuk orang-orang yang salikin. Baik, faji'tu li ushhida salata alaihi thumma ji'tukum, kemudian aku datang kepada kalian li usallima alaikum, untuk mengucapkan salam atas kalian. Wal akharu, dan yang lain ceritanya marwiya an Hisham, sebagaimana diriwayatkan dari Hisham ya Ibnu bin Hassan, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, mata libnu hadathun faraituhu fin naum ya. Jadi mata li ibnun hadathun faraituhu fin naum, mata meninggal, li ya ibnun anak, hadas artinya yang baru saja, anak yang masih kecil, katakanlah ya, anakku yang masih kecil meninggal dunia,
Faraaituhu fin naumi, lalu aku bermimpi ketemu dia di dalam tidurku. Fa idzan huwa usiba, kok aku lihat anakku yang baru saja meninggal dia baru masih kecil ya. Aku lihat kok dia ini udah kayak beruban gitu. Fakultu ya bunayya ma hadzal syaibu. Lalu aku bertanya kepada putraku, wahai putraku, apa yang menyebabkan rambutmu kok jadi memutih begitu? Udah ubanan aja. Qala, tu anak jawab, lamma qadima alaina fulanun zafirat jahannamu likudumihi. Ketika seseorang, ini digambarkan ketika, jadi kan ini udah di alam kubur atau ada lagi yang dikubur nih ya. Ketika datang seseorang kepada kami ya, pas baru ditaruh di kuburan, katakanlah zafirat jahannamu likudumihi, itu neraka jahanam langsung menghembuskan itu ya, udara panasnya, zafratan. Jadi pas, paham gak Pak? Ini mungkin orang jelek kali ya, baru ditaruh kuburan, langsung itu ada hembusan hawa panas dari api neraka. Begitu. Apa yang terjadi? Ini gambaran di akhirat atau di kuburan, kalau yang namanya azab-azabnya. Lam yabqa minna ahadun illa syabah. Kagak ada yang tersisa seorang pun di antara kita. Itu semuanya pada habis semua tuh, kehantam ya, illa syab, kecuali pemuda ini, anak ini ya, dia masih selamat, cuman apa, rambutnya jadi putih, udah kayak orang tua atau padahal masih muda. Na'udzubillahirrahimi minal adabil alimi ya, kata Imam Ghazali, kita berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang dari azab yang pedih. Ini lihat, ini bernada ya. Na'udzubillahirrahimi minal adzabil alimi. Lihat sama mimi. Sastrawan Imam Ghazali ya. Terus udah belum? Hah? Udah azan ya? Ya. Wa ammal qiyamah wallahu alam. Jamaah, ini ketahui ini malam terakhir apa masih ada lagi nih? Oh, masih lagi? Ya, insyaallah. Jadi Selasa depan kita nyambung tentang kondisi hari kiamat. Ya. Mudah-mudahan membuat kita takut sama Allah, amat dekat sama Allah, dan Allah panjangkan umur kita ketemu dengan Ramadan, sehat semuanya, berkah semuanya. Al-hadini wa niyatan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم. اللهم بلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا عملا صالحا مقبولا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 lembar lebih seputar arwah semuanya.